Kalau aku kalah di judi bola, artinya aku udah tahu resikonya aku sedang berjudi. Kalau ini kita nggak tahu apa yang kita lakukan, kita sedang mengikuti trading seperti yang disampaikan oleh mentor kan. Jadi kami nggak tahu bahwa kami sedang ditipu di sini. Jadi yang kami laporkan adalah kejahatannya. Nah, dalam pikiran saya ini orang baik sekali, jangan-jangan ini malaikatnya Tuhan kirim ke bumi kan, pikiran saya seperti itu. Tapi ternyata mereka bukan malaikat. Jadi ada keterlibatan orang-orang Indonesia di sini. Dan itu hartanya lebih gila lagi dibandingkan afiliator ini. Yuk kita bersuara. Dan di depanku sekarang sudah ada Maru Nazara. Ya. Ini beken banget orang di depanku sekarang nih. Iya. Bekennya dengan adegan yang banting-banting laptop itu. Apa kabar Itu sampai laptopnya? viral ya. Laptopnya hancur. Beneran? Iya. Itu hancur di rekaman itu atau sebelumnya emang udah cari laptop yang udah hancur? Enggak, memang itu beneran. Aku udah pakai selama 3 tahun laptop itu. Tapi ini kekesalan saya, kekesalan hati, sehingga itu saya hancurkan memang benar-benar. Dan di dalam itu saya masih ada data. Jadi itu kayak refleks aja gitu, pas lagi rekaman refleks. Memang saya udah persiapkan, ini harus dihancurkan. Oh, oke. Ya, karena memang udah kekesalan saya seperti itu. Segitu keselnya ya? Segitu kesalnya. Itu laptop punya sendiri kan? Punya sendiri. Saya marah ketika saya tahu afiliator ini ada indikasi penipuan. Dan akhirnya kan terbongkar kan. Keselnya udah lama. Sejak aku loss semua dan kami lihat ada penipuan di dalam ini, nah di situ aku sangat marah dan kesal. Oke. Seperti itu. Itu kan rekaman Januari. Ya. Kalau dibilang keselnya itu dari bulan apa? Nah, di bulan 8 tahun 2021 berarti. 21. Berarti Ya. itu udah mulai ngerasa. Ya, sangat kesal sekali. Oh, Karena korbannya oke. kan udah banyak. Mhm. Dan korbannya ini berbagai macam kejadian ya. Jadi hingga ada yang mengakhiri hidup itu aku sangat sedih, campur aduk semuanya. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar ini gali, kita bongkar sampai ke akar-akarnya. Kenal banget sama yang bunuh diri itu. Kenal banget. Dari teman korban juga. Dia cerita, kan ada di YouTube juga. Sampai habis berapa itu? Ratusan juta juga sih. Oke. Cuman mungkin dia banyak pinjaman kayaknya ya. Ya seperti itu sih. Kalau kamu kan habisnya 540 Ya, jutaan. jutaan ya. Itu dalam jangka waktu 6 bulan. 6 bulan saya habis. Berarti hilang pertama berapa dulu tuh? Itu masih kecil ya. Masih kecil. Jadi saya masih mainnya itu masih dikit-dikit karena Dikit kan tuh berapa sih? sambil belajar masih di bawah 1 juta. Oke. Nah, saya deposit lagi jutaan habis. Saya deposit lagi, belajar lagi puluhan juta, habis lagi kan. Nah, terus dapat terus motivasi dari mentor kami ini. Apa tuh dikasih motivasinya? Ya motivasi, jangan menyerah. Ya kan, kalau loss hari ini, kalau bangkrut hari ini masih ada harapan. Karena kami juga di awal bangkrut juga. Kan si DS, mohon maaf ya kan, dia itu di awal mau bunuh diri juga katanya. Aku nggak tahu apa ini narasi atau gimana. Jadi mau lompat dari gedung katanya karena kalah di binomo ini. Dan akhirnya dia bangkit, belajar lagi, akhirnya sukses Di aplikasi yang di lain. aplikasi ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan Jangan menyerah. Coba lagi. Ya, terus modal aman harus besar katanya, harus 50 juta ke atas baru aman. Baru aman. Ya, nah makanya banyak orang jual rumah, jual apartemen, jual tanah, jual hartanya jatuh miskin. Gara-gara itu. Jadi didoktrin. Dibilang kalau sedikit ya rugi-rugi gitu atau Ya, kalau sulit. besar aman. Aman kalau besar. Nah, saya kira kan kalau 500 juta kan modalnya kan berarti aman dong. Iya kan? Nah, Itu itulah langsung teknik tuh. mereka. Mas Maru langsung 500 juta. Kan awalnya Enggak sih, kecil-kecil dulu. kecil-kecil. Tapi kecil ini itu buat saya belajar. Maksudnya kalau habis nggak masalah lah. Artinya ini kan uang belajar istilahnya. Tapi saya udah targetkan kalau modal saya ratusan juta, saya pasti berhasil di sini. Yakin banget ya. Yakin, karena mereka ini. Itu uang dari mana itu? 500 kan bukan uang Ya. kecil gitu. Uang Apa? besar buat saya. Saya usaha.
Usaha Saya apa? bisnis, Aha. saya ada konveksi, Mhm. terus saya ada jual aksesoris-aksesoris Aksesoris. seperti kaos Oke. kaki, sarung tangan dan Mhm. lain-lain. Nah, ada karyawan dulu kan. Nah, setelah habis semua, jadi ya itu sedih juga. Mhm. Jadi saya kumpulin semua karyawan, saya bilang mohon maaf saya ada kesalahan. Saya nggak tahu bahwa saya ketipu waktu itu. Waktu Mhm. habis 500 juta, saya panggil mereka, saya bilang usaha nggak bisa jalan lagi. Saya kalah di sini. Mhm. Ya mau nggak mau mereka pulang kampung sambil nangis, ya gimana lagi. Nah, Konveksi tutup tutup semuanya sampai sekarang. sampai sekarang. Dan terus saya mengalami depresi itu sekitar 3 bulan. Saya nggak bisa keluar rumah, saya nangis, saya menyesal kenapa saya bodoh sekali di dalam ini. Kenapa mereka begitu pintar bisa sukses? Kenapa saya nggak bisa? Nah itu menyalahkan diri jadinya kan. Tapi setelah 3 bulan, aku lihat ada kejanggalan di dalam. Nah, kejanggalan yang pertama ini adalah ternyata yang mereka pamerkan selama ini yang katanya profit puluhan juta, ratusan Ratusan juta, juta. itu palsu ternyata. Ketahuan palsu dari mana? Dari apa namanya? Kita cek. Jadi afiliator ini ternyata direkrut oleh manajer di aplikasi ini khususnya orang yang udah loss. Hmm. Termasuk saya juga ditawarin jadi afiliator. Oh iya. Ya, mau diisi saldo palsu itu, diisi ratusan juta lah gitu kan. Nah, cuma setelah terbongkar, aku lihat ternyata ini kejahatan kan. Nah, semua afiliator itu diberikan difasilitasi oleh saldo palsu ini. Hmm. Jadi untuk menipu orang, jadi seakan-akan dia menang gitu kan. Mm-mm. Padahal hasilnya itu bukan dari hasil trading ini. Mereka bukan trader ternyata, mereka afiliator. Nah, jadi ternyata hasil yang mereka pamerkan yang ada barang-barang mewah itu dari hasil loss kami 70%. Jadi uang 500 kamu itu salah satunya di situ tuh. Iya, di situ. Nah, kalau di Kotex itu lebih tinggi lagi profitnya sampai 80% aku Hmm. dengar. Nah, ini kan kejahatan ini kan. Oke. Oke. Itu sebabnya marah banget Marah, gitu ya. saya sangat marah Kak. Jadi saya sangat marah, sangat kecewa dengan itu. Akhirnya kita kumpul. Jadi kumpul di dalam itu ada grup, saya masuk di dalam 3.000 orang korban semua. Di grup apa? Di Grup grup WhatsApp. Telegram. Telegram. Oke. 3.000 3.000 orang. orang semuanya loss. Dan mereka korban berbagai afiliator di Hmm. Indonesia kan. Mhm. Nah, setelah itu kita runding semuanya bagaimana strateginya karena afiliator ini sangat sulit untuk Ya. dilaporkan. Oke. Ya, kita tahu lah artinya Afiliator tuh berarti yang mempengaruhi, yang membuat kamu buka mata dan waduh, kayaknya ini uangnya lumayan nih gitu. ya Siapa afiliatormu waktu itu? si Ika ya yang jadi tersangka saat ini. Oke. Dia mempengaruhi, dia yang memberikan semua strateginya, Mhm. semua tekniknya, semua apa namanya intimidasi, Oke. maksudnya strategi mereka menjerumuskan itu semua dari dia. Mhm. Karena kan kita lihat mereka ini kan sebagai anak muda, Sukses besar pahlawan, gitu kan, ya Sultan. sultan. Cuman mereka ini kan katanya nggak mau sukses sendiri katanya, Hmm. mau berguna bagi orang lain, jadi sukses bareng semuanya. Oke. Nah, dalam pikiran saya ini orang baik sekali, jangan-jangan ini malaikatnya Tuhan kirim ke bumi kan, pikiran saya seperti itu. Tapi ternyata mereka bukan malaikat, ya. Oke. Aku ada video Ya, ya yang mau diperlihatkan. Ini pasti udah lihat juga sih ya. ya, ya, Ada dua nama yang ya, memang sekarang jadi pembicaraan orang setanah air gitu. ya, Netizen plus 62 nih udah ngomongin. ya, ya, ya. Oke, kita lihat Lagi dulu rame ya, ya. yang video dari para afiliator itu ya. Ini ada dua nama. Ya. Mungkin yang Indra Kents dulu ya. Oke. Nonton dulu nih. Bareskrim Mabes Polri telah melakukan penyitaan terhadap mobil Ferrari tersangka kasus binary option, Indra Kents. Mobil mewah tersebut disita dari kediaman Indra di Sumatera Utara pada Rabu kemarin. Oke. Ngelihat Saat ini mobil-mobil mobil mewah tersebut kayak dititip di begini. gudang Direktorat Reserse Kriminal Oke. Khusus Polda Kan gak Sumatera cuma Utara. satu kan? Banyak. Banyak banget. Apa perasaanmu lihat ini? Hari Rabu kemarin, Bareskrim Polri. Sedih ya, saya sedih karena ini semua kan keringat darah orang lain ya. Ya, jadi ya di sisi lain saya apa namanya sedih, di sisi lain juga saya bersyukur karena
pemerintah ini kepolisian sangat bijak sekali untuk menangani kasus ini. Selama ini kan yang dipamerkan adalah pesawat jet, Ya, liburan ya, kemana-mana ya, gitu kan, barang-barang mahal. yes, Yang ternyata setelah ketahuan belakangan itu adalah uang kalian gitu. ya, ya. Itu sedih, sangat sedih. Jadi menurut kami afiliator ini nggak punya hati sama sekali. Mereka ini lebih daripada koruptor, karena merugikan banyak orang, ribuan bahkan puluhan ribu orang, dan juga merugikan negara. Seperti itu, Kak. Ada yang sampai cerai. Ada yang cerai, ada yang nggak punya rumah sampai saat ini. Seperti yang aku ceritakan, ada yang tinggal Dia di jual gereja, semua itu rumah. jual semua karena didoktrin tadi ini. Jadi mereka bilang jangan menyerah, ya kan, jangan menyerah sehingga kamu pasti sukses gitu kan. Itu dua-duanya semua sama seperti itu. Nah semuanya setelah habis, ya kan, apa yang mereka lakukan? Mereka cari pinjaman lagi, ya kan, Mau nyoba lagi. nyoba lagi. Makanya kan ada yang loss kemarin kita ikut mengawal laporannya sampai ke Bareskrim bersama lawyer kita, loss sampai 20 miliar. Itu seorang wanita masih muda, ya, otaknya dicuci. Dan ada juga yang loss sebelum ini terbongkar 23 miliar. Nah ini kan mengerikan sekali kan. Jadi orang-orang ini semuanya dicuci otaknya sehingga setelah miskin lebih parah lagi, berutang segala macam. Dan kalau mereka nggak kuat, frustasi, mereka akhiri hidup. Kamu sempat kepikiran nggak? Untungnya saya nggak ke sana, karena saya masih punya harapan untuk bisa berhasil di usaha lain. Tapi saya frustasi bagaimana uang sebesar itu kan besar buat saya ya, kecuali saya pengusaha besar, ini kan usaha kecil kan, dan semuanya modal habis. Saya nangis, jujur aja, itu saya nangis berbulan-bulan dan sangat kecewa, sangat marah. Makanya dampaknya itu ya, laptop itu hancur waktu aku bikin video kan. Berapa karyawan konveksi yang akhirnya harus pulang ke rumah, dirumahin? Kalau karyawan itu ada puluhan ya, ada puluhan orang, ada adminnya 3, ya gimana lagi, itu udah hancur semuanya. 500 juta itu ya modal, iya Modal hasil semuanya, barang keuntungan. semuanya. Sempat minjem juga. Ada minjam tapi lebih banyak modal di situ. Oke. Ada video lagi yang mau kita perlihatkan nih. Kalau tadi Ika, yang sekarang DS. Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option atau forex, crypto dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Kemudian juga untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati agar tidak ini sama trading yang ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3. Ya. 1, minta maaf. Dimaafin nggak? Secara ini semua korban ya, saya mewakili korban. Secara manusia, ketika salah kita juga pernah salah, itu memaafkan. Ini serius memaafkan nih sekarang. Maafin. Saya pribadi untuk 2 orang ini, saya maafkan. Ya, saya juga minta maaf ke mereka. Tapi di mata hukum, kesalahan harus tetap berjalan. Hukuman tetap berjalan. Kita meminta itu. Kenapa? Karena kalau ini sampai dibebaskan atau diringankan, afiliator yang lain akan sangat mudah untuk melakukan kejahatan berikutnya. Oke. Jadi harus ada efek jerah ya kepada mereka ini. Secara manusia ya, kita maafkan itu kita terima. Tapi di mata hukum itu perbuatan kriminal itu maafinya harus kayak tetap belum berjalan. ikhlas gitu loh. Kayak belum ikhlas maafin, tapi lu harus kena kalau hukum ini loh. gini, artinya kalau ranah hukum itu bukan bagian kami. Oke. Itu kita serahkan kepada hukum, pengadilan. Artinya kan, tapi kenapa kita ada efek jerah ini, Kak? Karena yang kita pikirkan masa depan, bukan sekarang ini. Kalau mereka ini sampai dibebaskan, diringankan,
dampaknya kan akan sangat berat nantinya kan. Tadi harapan yang kedua dia minta mudah-mudahan didoakan supaya bisa hukumannya diringankan. Itu harapan yang kedua Ya, kan? harapan kedua, ya itu nggak masalah. Kita kan punya hak untuk itu. Mereka juga punya hak untuk minta keringanan dan sebagainya kan. Hanya saja kita minta juga hukum harus benar-benar memberikan yang setimpal. Oke. Setimpal Ya. tuh apa sih kalau buat Artinya sesuai dengan teman-teman? perbuatan mereka. Ini kan hukuman mereka ini kan lebih dari koruptor. Aha. Koruptor itu artinya merugikan negara, ya kan? Tapi kalau mereka ini kan merugikan negara dan merugikan masyarakat dan itu banyak sekali, masif. Apa Didesain hukumannya setimpalnya sedemikian seperti rupa. apa? Yang kebayang hukuman Kalau masalah hukum kita serahkan kepada kepada hukum tentunya. oke. Kita mengikuti proses itu. Tapi tentu saja kalau dibandingkan dengan koruptor, mereka ini punya pasal berlapis. Ya, pencucian uang, penipuan di dalamnya kan, mereka kan nipu orang kan. Oke. Dan terus memberitakan berita bohong yang seperti yang tadi itu, ya kan. Nah, ini kan berlapis semua. Oke, ini kan 2 nih. Ya. Sebenarnya ada berapa afiliator yang kalian kenal? Yang ada dalam daftar kami itu puluhan Puluhan. orang. Menurutmu semuanya harus kena atau cukup 2 aja yang sultan-sultan doang? Kalau mau adil itu semua harus diproses. Karena mereka ada korban semua di dalam grup itu. Ya, sekarang kita udah berkumpul di dalam grup udah ada 12.000 orang. 12.000 orang. Ya, yang baru berkumpul ya, ini baru ini. Oke. Nah, kami yakin masih banyak. Ini kan afiliator. Ya. Ada juga di sini inisiator atau yang punya aplikasi. Ya, Harus ya. kena juga nggak sih? Atau cukup mereka aja? Harus. Harus. Dan sekarang lagi dikejar. Oke. Kan ada selain afiliator di atasnya kan pasti ada manajernya, ada agensinya, ada yang punya aplikasinya, itu lagi dikejar. Ya. Maunya kalian sampai semuanya. Semuanya harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Oke. Seperti itu kan. Karena ini penipuannya ini bukan hanya tadi saldo palsu itu ya. Aku sering kasih tahu bahwa saldo di dalam akun pun bisa hilang tiba-tiba tanpa jejak. Ini penipuan aplikasi ini. Dan seterusnya, kalau sudah profit, teman-teman kami mengalami, dia udah profit nih, jutaan atau puluhan juta atau ratusan juta, akunnya diblokir sama aplikasi. Ini kan kejahatan kan? Begitu udah untung, blokir. Blokir. Begitu udah untung, hilang. Hilang. Nah, ada lagi nih. Ini klik sekali. Ini teman kami mengalami di dalam, dia udah kirim laporan ke Bareskrim juga. Dia klik 5 juta, kan mau invest 5 juta, klik sekali. Aplikasinya klik sendiri sampai 7 kali. Kadang-kadang klik 5 kali sampai habis saldonya. Ini kan kayak horor kan? Oke. Nah, makanya kami bilang ini aplikasi siluman ini berarti ya. Oke. Kan ngeri Ada sekali yang itu. ngerjain berarti itu. Iya. Nah, itu parah banget. Nah, kalau saya mengalami, saya udah profit di kompensasi kelima kan, karena itu kan pakai kompensasi. Kompensasi kelima, aplikasinya error langsung. Pernah sampai profit di angka berapa waktu itu? Puluhan Kelihatan? juta. Puluhan juta. Puluhan juta. Udah seneng tuh. Senang. Tahu-taunya error aplikasinya. Jadi setelah error, normal lagi, hilang. Diambil sama aplikasinya. Dan yang lebih parah lagi, candle-nya bisa beda. Candle di sini misalnya panjang, candle di sini Candle tuh kecil. Candle tuh misalnya apa? Candle-nya grafiknya. Oh, oke. Karena grafiknya di HP yang satu naik, di sini bisa turun. Kami ada rekamannya. Wah, ini nggak benar. Berarti aplikasi ini memang penipuan ya. Dan baru sadar Penipuan. setelah 540 juta hilang. Iya, betul. Wow, oke. Nah, sekarang nih, ini kan lagi diproses kan. Tadi Iya. kita lihat ada mobil-mobil diangkut, Iya, ada iya. motor diangkut. Betul. Istilahnya udah diambil lah dari mereka. Disita semua ya, Disita. sama rumah juga. Aha. Ya. Berharapnya itu barang diapain? Harapan kami sebagai korban, semuanya berharap ya kita minta kebijakan dari pemerintah, pengadilan pastinya, bahwa itu semuanya kan uang korban yang bisa membuktikan nantinya di pengadilan. Tentu saja kan itu semua harus divalidasi, dana itu berasal dari mana kan. Nah, harapan kami uang itu kembalikanlah kepada korban, seperti itu. Itu harapan kami kan. Mungkin nggak balik menurutmu? Sampai saat ini saya masih percaya kepada pengadilan. Ya, seperti yang kita lihat lah, polisi sangat
presisi di dalam ini. Ya, kami bangga kepada Polri, itu berkali-kali sama teman-teman sampaikan semua bahwa kita bangga kepada Polri dan kita juga percaya kepada pengadilan. Ya, seperti itu. Kami masih berharap. Masih berharap ya, Masih berharap. kan sekarang uangnya udah jadi barang tuh ya, Ya. udah jadi motor, Ya, udah jadi rumah, Betul, mobil betul. mewah segala macam. Jadi itu kan harus ada lelang dulu, Iya, lelang, jual ya, ya. dulu, butuh waktu berapa Betul, lama. betul. Itu kalau balik gitu kan. Ya, ya. Jadi siap kalau tidak balik juga. Jika pengadilan adil, ya kan, seharusnya kan dikembalikan kan, seperti itu. Logikanya kan seperti itu. Saya nggak tahu nanti di hukumnya ya. Itu kan masalah hukum, nanti kan kita juga ada kuasa hukum, ya kan. Tapi seharusnya negara itu harus hadir untuk membantu korban, untuk membantu rakyatnya yang jadi korban. Seharusnya kan seperti itu, iya kan. Kita nggak berharap bahwa negara nanti mengambil alih semua itu kan menyedihkan buat kita. Masa negara kita seperti itu kan, nggak mungkin kan. Nah, itu yang kita suarakan sekarang, bahwa negara ini harus adil. Dikasih waktu berapa lama sih negara ini untuk balikin uang teman-teman? Nah, kalau itu kami belum sampai ke sana kan. Ini Setahun, masih 2 proses. tahun, atau berapa tahun gitu? Itu nanti mungkin kuasa hukum yang bisa ini ya. Oke. Artinya siap secara mental dan spiritual kalau Ya. misalnya uang ini ternyata setahun lebih Ya, atau ya. bahkan nggak balik sama sekali pun. Kita mengikuti proses. Oke. Ya. Oke. Mas Maru tahu nggak siapa di belakang aplikasi ini? Manusianya ini siapa? Kalau kita lihat ya, dengar-dengar ini dari luar ya, dengar-dengar. Tapi setelah dilacak oleh kepolisian, ada kemungkinan ada di Indonesia. Ya, karena mereka kan menghilangkan jejak ya, seperti itu. Tentu saja agensinya orang Indonesia. Ini dalam kami ya, dalam hemat kami, setelah kami lihat-lihat juga, kemarin kami punya data pendukung juga kami kirim ya, seperti itu, dan sekarang lagi diincar semua. Yang Indonesianya. Ya, jadi ada keterlibatan orang-orang Indonesia di sini. Dan itu hartanya lebih gila lagi dibandingkan afiliator ini. Ya kan? Manusia itu. A, B, C-nya belum pegang namanya. Masih belum. Tapi kita yakin pasti akan ketemu semua. Oke. Ya. Mas Maru ini kan udah ngomong di mana-mana juga ya. Videomu juga udah beredar kemana-mana gitu. Yes. Wajahmu juga spesifik. Ya. Iya kan? Mudah ditandain ya. Mudah ditandain. Ya. Ngeri gak sih Mas? Jadi incaran dari mereka, nama-nama si ABC yang sekarang entah siapa itu. Udah banyak, maksudnya afiliator juga di Instagram saya juga ada ancaman. Oh ya? Di TikTok saya semua itu Apa? hujatan. Pada nulis apa? Yang penting kalau khususnya di komen itu artinya kan dia bilang kan judi koar-koar ya, kalah koar-koar gitu kan, terus lo penjudi gitu kan, penjudi kenapa melapor, malah nanti lo sendiri yang akan ditangkap, kayak gitulah. Jadi poinnya bukan di sana sebenarnya, poinnya ini kan kita melaporkan kejahatan, ya kan, bukan judinya yang kita laporkan, bukan karena uang itu, ya kan. Kalau aku misalnya, ya kan, main di judi bola misalnya. Kalau aku kalah di judi bola, artinya aku udah tahu resikonya aku sedang berjudi. Kalau ini kita nggak tahu apa yang kita lakukan, kita sedang mengikuti trading seperti yang disampaikan oleh mentor kan. Jadi kami nggak tahu bahwa kami sedang ditipu di sini. Jadi yang kami laporkan adalah kejahatannya, penipuannya. Nah, itu yang kita laporkan. Oke. Tapi Dan banyak ancaman. ancaman itu ya sempat bikin Mas Maru gentar nggak? Aduh, ngeri juga. Ancaman sampai ke rumah, ke WA atau Ke ini sih, keluarga. ke IG. Aha. Ya, IG saya, Telegram juga ada yang masuk dari admin ya, sering diserang admin, ada yang bilang bahwa saya orang ini nih buat ngambil nyawa lo nggak susah katanya. Terus gua tandain, gua incar gitu, segala macam lah. Hanya saja aku masih yakin, aku punya keyakinan ya kan, bahwa hidup ini yang menentukan bukan mereka, Sang Pencipta. Dan aku tetap percaya bahwa hidup ini ya ada perlindungan dari Sang Pencipta ya, dan kebenaran tetap ada di atas segalanya. Saya percaya akan hal itu. Oke. Orang kan kayak misalnya Mas Maru nih, untuk Iya.
bisnis konveksi. Ya. Itu kan kayak belajar dulu, mempelajari Ya, ya, mampu nggak di situ gitu. Keuntungannya gimana, kedepannya gimana, pasarnya gimana. betul, betul. Menuju ke binary option binomo ini. Binomo ya. Belajar dulu nggak? Lihat dulu, pelajari ini apaan? Ini makhluk apa ini? Benar, Binatang apa ini gitu. Belajar dulu nggak waktu itu? Lihat dulu. Belajar. Gitu. Aha. Kan saya ada punya buku di situ kan waktu aku banting laptop itu. Itu buku teknikal analisa semua itu. Jadi saya benar-benar dalami, tapi secara teknikalnya bukan aplikasinya. Oke. Jadi saya kira sama seperti di saham. Kalau saham kan aku punya basic di saham. Cuma di saham kan lama. Nah, kalau di sini kan lebih cepat kan. Nah, makanya aku tertarik di sini, menggiurkan banget ya. menggiurkan. Oke. Hasilnya bisa harian gitu kan, bisa dalam berapa menit langsung berhasil. Nah, itu Kak. Saham udah biasa. Terus Udah apa lagi? biasa. Nah, di saham aja sih. Saham aja. Ya, jadi aku memahami saham, strateginya semuanya aku pelajari. Nah, aku terapkan di sini. Ditambah lagi teknik mereka. Aku kira benar-benar aplikasi ini murni. Tahu-taunya aplikasi ini bermain. 3 bulan tuh lama Iya. loh. 6 bulan bahkan 6 bulan. ya. 6 bulan tuh lama loh untuk seorang yang biasa main saham. Ya, ya, Terus ya, baru sadar bahwa belakangan ketipu. betul. Itu lama loh. Karena kita sangat percaya. Oke. Sangat percaya dengan sosok Sultan ini. Kalau dia Gitu. bisa, kenapa gua enggak gitu. Nah, itu dia Kak, di situ. Oke. Mentormu siapa? Si Ika ini. Oh, langsung. Ya. Langsung turun tangan. Semua strategi kan ada di YouTube-nya. oke, Nah, itu yang oke. kita pelajari. Oke. Jadi ada video baru lagi kita pelajari lagi, video baru lagi kita pelajari lagi. Dan itu sangat meyakinkan. Sangat meyakinkan. Dan mengerikannya tidak ada satupun orang yang berhasil di trading ini. Aha. Semuanya loss semua. Semua jadi gembel semua di sini. Karena bagaimana mau berhasil di sini aja ada indikasi penipuan kan. Ini akan ada 7 saya catat. Ada 7 indikasi penipuan di dalam binary option. Kalau tebak-tebakan itu kan judi. Itu hanya sedikit di dalam ini. Tebak-tebakan itu hanya ya 20% lah paling banyak. Tapi 80% ini penipuan. Dan ini Oke. terbukti. Udah ini kemarin diperiksa apa namanya si DS sama Ika. Mereka udah ngaku memang pakai saldo palsu untuk nipu orang kan. Oke. Oke. Nah, Ini kayak masih emosi ya, masih Ya, emosi nih secara ini kelihatannya. kesal. Masih kesal. kita sangat kesal karena ini kan penipuan ini kan. Oke. Oke. Seperti itu. Mas, ini kan kalau Doni Salmanan itu kan Ya. sebelumnya kayak ada banyak video-video dia bagi uang. Iya, ya. Perhatiin nggak? Di lampu Ya, ada merah banyak-banyak, dia ya. buka kaca bagi uang ke Dermawan lah ya. dermawan, ngasih sana, ngasih sini, Ya, ya. dan pendukungnya banyak banget. Yes. Ngelihat ini, komentarmu apa? Itu bagian strategi kan. Itu bagian strategi. Jadi strategi dia memang seperti itu. Jadi ini kan teknik marketing. Dulu aku juga digital marketing ya kan. Beberapa tahun yang lalu udah lama. Jadi setiap orang itu punya strategi marketing soft selling. Nah, soft selling ini kan artinya nggak memaksakan kan. Jadi menjual secara halus. Nah, mereka ini seperti DS ini dia juga menjual secara halus. Itu dia sedang jualan. Jadi artinya dia jualan, nanti orang penasaran ini uang dari mana masuk ke sana. Uangnya tuh kayak gepokan Ya. itu. Nah, strateginya seperti itu. Dan ada 2 sisi yang kita ambil di sana supaya orang masuk ke YouTube-nya, asalnya dari mana sih uang itu? Barang-barang ini dari mana? Kenapa uang semudah itu dia dapatkan? Akhirnya orang penasaran masuk ke YouTube-nya. Itu namanya teknik marketing. Ya. Nah, setelah itu bagi-bagi uang ini dampaknya dia supaya dipandang baik ya, sehingga kalau ada yang nyerang dia di komentar, maka orang-orang yang tadi ini ikut membela dia. Itu pendukungnya banyak banget loh. Banyak ya. Banyak banget sampai sekarang. Makanya nyerang saya di TikTok juga sama. Ya. Pendukung dari mana? Dari si DS semua sih afiliator. Oke. Termasuk yang belum masuk ini, ya kan. Mereka punya tim juga nyerang semua, tapi itu nggak masalah, itu hak mereka. Nggak apa-apa. Yang penting kita saling menghargai aja. Teknik marketingnya tadi Dermawan, Ya, ngasih-ngasih. ya, ya. Itu kalau teknik yang marketing. dilakukan oleh DS. Kalau Ya. yang dilakukan oleh Ika itu lebih ke apa? Kemewahan. Kemewahan. Flexing ya. Aha. Sama, cuman dia mengambil di sisi itu. Dia mengambil sisi yang viral. Pasti kan intinya gini. Penasaran itu pemasaran. Penasaran itu pemasaran. Pemasaran.
Jadi ketika orang penasaran, nah itu dia udah kena berarti. Pasti dia nyari kan. Pasti orang juga nyari saya. Siapa Maru Nazara? Misalnya kayak gitu kan. Misalnya saya jualan kan, saya nggak jualan kan. Iya. Nah setelah mereka tahu, oh ternyata ini bisnisnya. Nah setelah mereka percaya, akhirnya mereka fanatik dengan itu. Saya sangat fanatik dengan mereka. Waktu saya kalah, saya bilang saya yang salah. Orang ini tetap benar. Di matamu waktu itu kayak gitu. Segitunya, bahkan aku pernah belain mereka waktu orang bongkar bahwa mereka ini cari uang di member. Aku belain. Serius. Di komentar. Apa pembelaanmu di situ apa? Aku bilang memang maksudnya mereka ini benar kok. Ini maksudnya mentor yang baik berbagi kan seperti itu. Tapi setelah saya lihat ini satu kejahatan, saya marah besar di situ kan. Itu. Kau tuh kayak dihipnotis gitu ya? Ya, didoktrin. Nah, kayak gitu. Oke, nah sekarang udah ini berita-berita juga masih banyak sampai sekarang kalau browsing banyak nih sedang tertimpa musibah istri Doni Salmanan terharu dapat banyak dukungan dari netizen. Ya. Yang mendukungmu ada nggak? Kalau di TikTok saya pribadi itu 90% hujatan. Hujatan di IG juga 95%. Sabar ya. Sabar. Tapi coba kalian lihat seperti misalnya di video-video TV One, channel yang lain, mereka nggak ada di sana, hilang semua. Yang ada semua masyarakat, beda dunia. Karena mereka ini kan sedikit kan. Jadi afiliator itu gini logikanya, afiliator itu kan paling 100 orang lah. Mereka punya karyawan 5, ya kan? Berarti 5 kali 100, 500 orang. Taruh punya akun 5 kan. Nah itu udah sekitar berapa ribu lah. Taruhlah mereka ini semua akunnya 5.000 orang. Itulah yang nyerang TikTok saya. Itu yang terus bersuara kan. Tambah keluarga mereka. Tambah yang tadi dibagiin uang itu kan. Semua orang Indonesia nggak ada yang membela kejahatan. Siapa yang mau membela kejahatan? Justru semua masyarakat mereka bersyukur ini terbongkar dan ini harus berhenti. Kenapa? Mereka takut dengan anak-anak mereka nanti. Iya kan? Anak-anak muda sekarang kan banyak yang kepingin cepat kaya juga tuh. Iya, benar. Nah pertanyaannya siapa yang nggak mau cepat kaya? Nggak ada kan? Semua kepingin, hanya saja kita terjerumus di sini ketipu. Iya kan? Kita kirain ini benar gitu loh. Oke. Bang, ini kan istilahnya kamu tuh sekarang lagi kayak mewakili berapa ribu orang? 12.000 orang. 12.000 orang. Dalam grup korban ya. Dalam grup korban, bahkan mungkin ada yang nggak masuk di dalam grup juga, nggak tahu berapa gitu kan. Betul. Ya. Lagi berjuang ngomong ke sana ke sini gitu. Kamu juga kelihatan di mana-mana gitu. Dan beberapa korban lain juga. Lain juga. Mau sampai kapan berjuang ini? Sampai ini berhenti. Kita udah komitmen. Aku terbuka, aku udah pernah sampaikan sebelumnya di podcast bahwa waktu kami laporkan si saudara Ika ini, mereka udah berusaha untuk mengembalikan uang saya. Khusus uang saya ya, bukan uang korban semua. Tapi itu aku tolak. Kenapa aku tolak? Karena kalau ini sempat berhenti, ini akan sangat berbahaya. Artinya mereka sulit untuk diproses. Berhenti itu dalam arti apa? Tidak memakan korban lagi. Yang aplikasi itu atau aplikasi yang lain juga? Semuanya. Semua aplikasi dan afiliatornya. Oke. Ya. Itu yang dimaksud berhenti. Ya, harus berhenti semua. Nanti kan ada yang baru lagi. Itu beda. Nama baru mungkin lagi. Ya itu nanti beda lagi pengembangan. Tapi kalau mereka udah tahu, makanya kita bilang tadi kan harus ada efek jerah. Oke. Ya, harus ada efek jerah yang setimpal supaya kedepannya orang mikir kalau masuk ke sana. Masuk ke sana 20 tahun siapa yang berani? Selain 20 tahun ya, efek jerah yang teman-teman harapkan apa? Bentuk efek jerah. Khusus afiliator ya? Iya. Itu artinya hukumannya harus maksimal ya. Ya, hukuman kan tadi kurang lebih 20 tahun. Ya. Terus semua disita. Harus disita karena itu kan bukan milik mereka kan. Oke. Ya, kalau dibilang dimiskinkan itu juga ya kecuali milik mereka lah ya. Mereka miskinkan itu kan bukan harta mereka, itu uang korban. Artinya ya mereka kembali ke kehidupan sebelumnya itu aja. Balik ke setelan pabrik istilahnya. Factory settingnya. Iya. Back to factory setting gitu. Sebelum mengenal ini gitu ya. Oke. Nah, ini kan ada beberapa teman yang nggak mau muncul kalau Bang Maru kan kayak ngomong aja bebas gitu. Ya, serahlah mau diapain gitu kan.
yang dihujat juga udah banyak. Ya, ya. Tapi takut nggak kalau dilaporin balik? Eh, Kalau memang kita benar jangan takut ya. Jadi saya sekarang ini sedang memberikan edukasi kepada masyarakat. Ketika kalian melihat ada satu kejahatan, kalian jangan takut untuk melapor, bersuara bersama-sama, kalian bersatu untuk menyuarakan sehingga itu bisa diproses. Karena kalau kita sampai takut dengan kejahatan, gimana nanti negara ini, gimana nanti generasi kita? Kita ditakut-takuti sama penjahat-penjahat ini kan seperti itu. Kita nggak boleh takut. Resiko terberat yang dihadapi misalnya, yang udah siap mental. Ya risikonya paling dilaporkan ya kan. Kalau ada ancaman-ancaman itu ya aku masih percaya ada Tuhan, ada pelindungan ya seperti itu. Meskipun ada ancaman, berbagai macam segala strategi untuk menjatuhkan saya misalnya, saya ada pembela ya seperti itu. Oke Bang, Ya. sukses buat usahanya selain konveksi, apalagi yang lagi dirintis lagi, rintis ulang dari nol. Ya saya harapan saya sih karyawan itu bisa balik lagi nanti, bikin lagi usaha seperti itu. Hanya saja kan membutuhkan modal, modalnya udah habis di sana. Jadi harapan kita ketika nanti uang itu bisa kembali, ini kan harapan ya. Iya. Dan harapan itu kita tetap berharap ada kebijakan dari pemerintah lah, seperti itu. Posisi punya utang nggak? Ada sedikit lah. Karena kepake sama Binomo Ya waktu itu. kepake sama Binomo. Terus kan kita juga mengurus ini kan ada transport juga dan sebagainya, minjam sama saudara kayak gitulah. Ya. Oke, Bang Marung, sehat Ya. selalu ya. Ya terima kasih kasih Kak. udah berbagi. Sama-sama. Oke. Ya. Baik. Kasih ya.